Oke teman-teman, kita mau bahas sesuatu yang personal banget. Sesuatu yang mungkin sering banget kepikiran tapi jarang diomongin. Pertanyaannya simple tapi dalam. Ini hidup sebenarnya hidup siapa sih yang lagi kita jalanin? Hidup kita? Atau hidup mereka? Pernah nggak sih ngerasa gini? Padahal kan ini hidup-hidup kita ya. Kamu yang capek, kamu yang berjuang, tapi giliran mau ambil keputusan besar, kok rasanya yang pegang setir bukan kita? Kenapa malah keluarga yang kayaknya lebih berkuasa? Nah, perasaan inilah yang mau kita coba bongkar sama-sama. Jadi kita masuk ke bagian pertama, suara mereka. Nah ini nih, ketika niat baik yang namanya nasihat, kok lama-lama rasanya jadi kayak peraturan yang wajib ditaati. Dan biasanya ini tuh mulainya dari hal-hal yang penting banget dalam hidup kita. Ya kan? Kayak milih jurusan kuliah, nanti mau kerja di mana, bahkan sampai kapan harus nikah. Di momen-momen inilah biasanya suara-suara itu paling kencang muncul. Nah, ini dia yang pertama. Kalimat andalan, udah ambil yang aman-aman aja. Maksudnya ya, jurusan yang umum, kerjaan yang pasti-pasti aja. Nggak usah aneh-aneh gitu. Lanjut, cari kerja yang jelas dong, yang terpandang. Nah, ini udah mulai masuk ke ranah gengsi nih. Bukan lagi soal kamu happy atau enggak, tapi lebih ke biar apa kata tetangga nanti. Terus yang ini, jangan jauh-jauh dari rumah ya. Kedengarannya sih penuh kasih sayang ya, tapi seringkali ini jadi semacam pagar gaib yang ngebatasin kita buat ngejar mimpi yang lebih besar. Jadi, ya itu dia. Secara teknis, semua itu saran. Tapi kok pas kita denger, rasanya kayak aturan main yang nggak boleh dilanggar. Kayak udah ada jalurnya dan kita tinggal ngikutin aja. Titik. Oke, sekarang kita masuk ke pertarungan yang sesungguhnya. Pertarungan batin. Karena semua tekanan dari luar, itu pelan-pelan meresap ke dalam. Dan disinilah perang paling besar terjadi, di dalam pikiran kita sendiri. Ini nih yang aneh banget malah. Harusnya kan kita semangat ngejar mimpi kita ya, tapi yang ada malah muncul rasa bersalah. Rasa bersalah karena kita pengen punya jalan hidup sendiri. Gila kan, kenapa bisa gitu coba? Dan akhirnya, ini yang terjadi. Kompas internal kita itu kayak rusak. Setiap mau ambil keputusan, entah besar atau kecil, fokusnya udah bergeser. Bukan lagi soal kata hati. Fokusnya bukan lagi, aku maunya apa, tapi nanti mereka bilang apa ya? Dan pertanyaan inilah yang seringkali bikin kita lumpuh, bikin kita nggak berani melangkah. Nah, kalau kamu ngerasain ini semua, kamu nggak sendirian. Sumpah nggak sendirian. Karena untuk ngerti kenapa ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Ini bukan cuma soal keluarga kita doang, tapi ada akarnya di budaya kita. Nah, ini dia kuncinya. Istilah anak baik. Di budaya kita, anak baik itu sering banget diartikan sebagai anak yang, ya, nurut. Nurut sama semua mau orang tua, bahkan untuk keputusan paling personal sekalipun. Ini semacam label idaman yang kita kejar dari kecil. Karena dari kecil, kita sering diajarin kalau nurut sama orang tua itu adalah bentuk hormat yang paling tinggi. Nggak ada yang salah sama hormat ya, tapi masalahnya muncul kalau hormat itu diartikan sebagai patuh tanpa bertanya. Dan apa akibatnya? Ya ini, kita tumbuh jadi orang dewasa yang panik banget sama yang namanya mengecewakan orang lain. Terutama orang tua. Rasa takut ini seringkali lebih besar daripada keinginan kita sendiri. Lalu, apa yang terjadi kalau seumur hidup kita terus-terusan begini? Nah, ini adalah bagian tentang kebenaran yang sunyi. Tentang kenyataan hidup yang dijalani, tapi bukan untuk diri sendiri. Kenyataannya, banyak banget yang akhirnya, ya, terjebak. Terjebak di kerjaan yang nggak disuka, tapi gajinya aman. Bertahan di hubungan yang nggak bikin bahagia, tapi pilihan orang tua. Kenapa? Semua itu dilakukan cuma demi satu hal, menghindari cap anak durhaka atau anak yang nggak tahu balas budi. Oke, sekarang kita sampai di pertanyaan terakhir, pertanyaan paling penting. Setelah semua keputusan itu dibuat, pertanyaannya adalah, siapa sih yang sebenarnya nanggung semua bebannya? Karena pada akhirnya, orang yang harus bangun tiap pagi, menjalani hari-hari dengan semua pilihan itu, dengan semua konsekuensinya, itu adalah kamu, bukan orang lain. Kamu yang ngerasain senangnya, susahnya, nyesalnya, semuanya. Kamu sendiri. Nah, di sini kita harus bisa beda ini. Ada perbedaan besar antara menghormati keluarga sama kehilangan diri sendiri. Menghormati itu penting banget, itu cinta. Tapi kalau demi menyenangkan mereka kita sampai harus menghapus siapa diri kita sebenarnya, wah itu udah beda cerita. Itu bukan lagi hidup namanya. Jadi, pertanyaannya kembali ke kamu. Menurut kamu, mana yang lebih penting?
Nurutin rencana yang udah disiapin keluarga, atau berjuang untuk ngejalanin hidup yang bener-bener jadi milik kamu sendiri? Gak ada jawaban yang salah atau bener sih, tapi aku pengen banget denger pendapat kamu. Coba tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng.